Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi dengan gue Irfan. Gue Akmal. Jadi gue hari ini habis trail running sama Akmal. Ya. Ya tipis-tipis ya Mal ya. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Yang dekat Jakarta aja. Yang dekat dari Jakarta ya. Karena kesibukan kita bekerja. Jadi kita menyempatkan waktu untuk olahraga juga Mal. Ya gak sih? Disclaimer dulu ya. Akmal ini adalah seorang SSA ya. Karyawan toko ya, anak floor ya. Di toko kita ya, G-Shock Store ya. Lo udah berapa lama sih berkarir di G-Shock ini? Gue awal gabung itu di GAP sama Dacia G-Shock. Itu di bulan April tahun 2024 bang. 2024? Ya, nah lebih sekarang sih udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, oke. Nah gue tuh suka sama Akmal tuh perjalanannya sih. Lo dari SA. Ya. Apa sih artinya SA itu? Oh, SA itu sales assistant. Sales assistant, ya kan? Atau sales associate ya? Ya. Lo dari SA. Ya. Dan sekarang terakhir adalah lo sebagai SSA. SSA itu bisa digambarkan adalah senior sales assistant. Ya oke, senior ya. Senior ya? Senior. Berarti senior di toko tersebut. Ya. Berarti lo udah setahun lebih dari SA menjadi SSA. Ya. Sebelumnya itu di toko apa dulu, Mal? Gua dari awal April itu di Casio Central Park, yang butiknya. Central Park kita ada 2 toko. Oke. Yang di butik sama di Island. Nah, kebetulan gue dipercaya buat di butik. Butik. Nah, oke. Baru 3 bulan terakhir gue dipindah dan dipindahnya itu ke Saint Moritz. Central Park itu kan kayak flagship ya? Iya. Flagship store. Tokonya paling gede tuh. Kalau teman-teman nonton, kalau mau lihat toko G-Shock yang paling besar itu adalah di Central Park ya. Yeah. Di lantai berapa tuh, Bang? Lantai GF. Lantai GF. Karena ada 2 ya, butik di GF sama di atas. Island ya. Disclaimer lagi, kalau kita ngomongin butik atau Island, perbedaannya kira-kira apa, Mal? Island sama butik mungkin dari ukuran stok pasti beda. Betul. Terus dari barang itu juga beda. Kayak misal di Island itu kita ada Casio General. Iya. Tapi kalau di butik itu kita ada high end. Ya. Berarti di Island nggak jual high end ya? Beberapa cluster sih ada dimasukin high end tapi nggak sebanyak. Nggak sebanyak. Oke, berarti butik kategorinya lebih banyak. Lebih banyak. Oke ya. Untuk jam tangan G-Shock lebih banyak ya. Akhirnya Akmal pindah ke Saint Moritz. Untuk membantu penjualan Saint Moritz kayaknya ya, Bang. Dari CP Central Park terus ke Saint Moritz. Gue penasaran, kira-kira ada cerita-cerita unik gak selama lo di 2 toko tersebut, di Central Park maupun di Saint Moritz? Kalau di Central Park mungkin karena dia ada service center, jadi kita effortnya juga dilebihin kok. Oke. Terus saya selain ngejual barang, juga nge-service si jam tangan itu. Punya ada teknisi. Jadi kita dimanapun caranya dari service bisa jadi jualan juga atau upselling. Iya, upselling ya. Kalau Saint Moritz itu uniknya karena customer-nya dari beda kota ya, kayak Tangerang, Bogor, itu penjualan lebih cepat. Dan biasanya customer itu lebih belinya lebih on point atau dominan. Gua bulan lalu itu jualan MRG, Bang. Wih, oke. Ini yang menarik nih. Jual MRG, ya kan? MRG itu kan berarti kan emang high-end-nya si G-Shock kan? Betul. Teman-teman tahu dulu, jadi di G-Shock itu ada Master of G. Master of G itu ada 3 kategori jam tangan G-Shock ya? Iya. Ada Sky, Sea, sama Land. Emang diperuntukkan untuk orang-orang yang suka dengan ekstrim ya? Tuh, ekstrim atau activity. Iya. Tapi MRG ini benar-benar barangnya adalah limited dong ya? Limited banget. Belum tentu di toko itu ada, Bang. Oh iya, benar. Jadi gimana caranya nih kita bisa upselling ke MRG tanpa ada barang display? Iya. Tapi customer itu harus mau. Oh iya, benar juga ya. Agak susah Agak susah ya. Kadang-kadang barangnya nggak ada, tapi kita cuma ngirimin gambar doang. Betul. Kita kasih penjelasan ke customer. Oke. Barangnya hanya ada di sini, Pak. Kalau Bapak mau lihat, nanti bisa kita bantu untuk ambil. Oke. Berarti itu via sosial media dulu? Biasanya customer walk-in ada, dan WhatsApp juga. Berarti lu punya kontak customer loyal tuh ya? Ada. Selalu lu simpen tuh ya? Dari zaman di CP sampai ke Saint Moritz? Ada. Oh, gokil. Harganya berapa tuh, Mal? Dari MRG yang lu jual? Gue jual itu MRG B5000N, Bang. Modelnya yang klasik dari DW5600. Atau kalau dari seri HN itu GMW B5000. Oke. Warnanya itu warna hitam. Oh. Seri tingginya. Oh iya, paling tinggi.
Nah itu tuh buat teman-teman, lo jangan salah persepsi tuh kalau G-Shock itu nggak ada harga yang mahal ya. Ada. Jadi G-Shock itu dari menengah ke bawah sampai yang atas banget itu ada 85 juta. 85 juta. Ada yang beli? Ada. Dan dia nggak lihat display, ambilin payment. Gops. Gue juga pernah nemuin ada G-Shock yang harganya 100 jutaan. Sampai 126 ya? 172 bang. 172 iya gokil tuh. Itu juga jualannya di Saint Moritz. Jualannya Saint Moritz? Ya, itu rekan partner gue yang jual. Tim lo tuh ya, 172 juta. Bayangin tuh, lo jangan ngira kalau G-Shock itu nggak ada yang harganya mahal. Biasanya kalau yang udah pilih MRG, main jam tangan udah jauh bang. Iya sih, iya benar. Gue setuju. Iya, gue setuju. Kalau orang udah main G-Shock dari yang DW, terus biasanya meningkat. Lo percaya gak sih kalau G-Shock itu banyak banget yang beli atau banyak banget yang diincar sama kolektor? Gue percaya sih, karena beberapa customer malah cari barangnya yang udah nggak ada. Paling ya kita kasih tahu kalau ini barang limited. Kalau Bapak mau, mungkin Bapak hunting sendiri antar kolektor. Iya. Barang-barang yang kita duga-duga ternyata barangnya itu adalah barang-barang limited ya. MTG, MRG itu juga barang-barang limited. Master of G juga termasuk barang-barang limited tuh. Tiba-tiba bulan tahun inilah produksi ini, tahun depan udah nggak produksi lagi. Udah lama-lama ngilang tuh. Dan itu akhirnya banyak lagi dicari sama orang. Ya mungkin yang lo jual kemarin itu 85 juta, itu barangnya limited edition. Tapi gue percaya, ya barang-barang limited edition, after lo beli, gue yakin tahun depan kalau barang itu masih ada, ya benar-benar barang disimpan ya, nggak ada scratch. Wah, naik sih harganya. Itu harganya naik. Bisa dibilang jadi investasi juga. Betul. Contoh simpel nih, GA 2100 nih, yang gue pakai waktu muncul di tahun 2019. Kalau nggak salah tuh foto 9-an lah. Sekarang berapa? Sekarang udah di 2,2 kok. 2,2. Jadi G-Shock itu nggak ada yang namanya awal keluar 19 tiba-tiba turun. Pasti naik. Bahkan dari resminya pun harga juga naik. Yes. Apalagi yang limited. Betul. G-Shock nggak bisa yang namanya diprediksi kapan dia akan benar-benar banyak orang yang nyari. Tapi setahu gue G-Shock itu selalu banyak yang nyari sih. Pasti banyak. Menurut gue G-Shock itu bukan sekedar jam tangan, bukan sekedar petunjuk waktu, tapi ada value di dalamnya itu. Mungkin kita nggak tahu, bokap lo dulu udah pakai jam tangan G-Shock. Nih bapak lo pakai jam tangan G-Shock nih, awet. Karena G-Shock kan terkenal kan nama awet. Ya, betul. Tiba-tiba ngewarisin ke lo. Ternyata pada saat lo pakai, lo awet. Karena G-Shock kan terkenalnya dengan kualitasnya. Ya kan? Itu sih menurut gua. Kalau menurut lo? Bang, gue punya cerita. Apa tuh? Gue pas SMP pengen banget punya G-Shock. Dan namanya anak sekolah kan punya duit ya. Punya penghasilan. Gue banyak penghasilan. Nah itu gue pengen G-Shock itu gue punya satu deh gitu. Nah itu sih makanya gue kerja di DAP ini. Jadi gue bisa pegang dari jam yang terbaru, limited, jam yang paling mahal juga gue pegang. Itu juga buat history gue nanti di masa depan. Benar tuh. Gue setuju sih. Banyak yang bilang, kenapa G-Shock begitu-begitu aja ya kan? Salah justru. G-Shock itu sudah dipikirkan dari tahun 1983 nih sama si Kiko Ibe untuk ke depan. Karena dia nyetain tuh jam tangan nggak sekedar lo make hari ini, bulan ini, tahun depan. Tapi seterusnya, ya tadi gue bilang balik lagi. Value bro. Value. Dan dia ngikutin perkembangan juga nggak sih bang? Kan kayak sekarang kita banyak orang pakai smartwatch. Ya. Salah satu jam tangan yang gue pakai ini G-Shock GBDH 2000. Ini salah satu fiturnya itu ada heart sensor, bisa di-charge. Selain di-charge ada baterai solarnya juga. Jadi nggak perlu takut kehabisan baterai. Betul. Dengan fitur yang sama dengan kayak smartwatch, heart rate, sleeping analysis, ya kan, step tracker, breathing exercise. Iya, itu aja. Nggak perlu takut pentok, banting. Iya. Ya kita bukannya mau memperbandingkan sama smartwatch. Smartwatch juga bagus, ya kan? Tapi di smartwatch itu juga pun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah lo harus operating sistemnya. Yang kedua adalah mungkin enggak water resistant. Nah, kalau G-Shock kan 200 meter tekanan airnya, mungkin dia cuma 5 atau 100 ya. Lalu juga tidak tahan benturan. G-Shock itu kan diciptakan emang untuk kekuatan, ya kan? Esensinya itu tidak dihilangkan dari si G-Shock tersebut. Kayak kita lagi pakai nih di halang. Oh iya, makanya di dalam nih bentur-benturan nih. Kena batu, ya. Aman aja. Oke, paling itu aja sih. Paling itu aja cerita-cerita mengenai Akmal dan seputar G-Shock. Ya, semoga teman-teman terinspirasi dari obrolan kita. Harus beli yang di tempat tuh. Ada offline store, ada online store. Barang KW
Itu bukan level kita. Iya. Sama barang BM juga bukan level kita, Mak. Mendingan yang pasti-pasti, original bergaransi dan awet, ya kan? Jangan lupa belinya adalah di official dan garansi resmi, yang pastinya garansinya 2 tahun mal ya. Iya. Itu di covernya mesin sama. Jangan lupa saksikan terus konten-konten kita. Misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Oke, gue pamit undur diri. Gue Irfan. Gue Akmal. See you, bye-bye. Bye-bye.